Peristiwa itu mengguncang dua dosen ini dosen beneran ya yang ada ijazahnya. Perempuan ini namanya Rachel Carson. Kalian Google nanti ChatGPT ya. Akhirnya profesor ini Rachel Carson menulis buku yang menjadi awal keprihatinan terhadap lingkungan. Judul bukunya The Silent Spring. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Rocky Gerung. Ini yang luar biasa. Tadi siang pada saat penanaman pohon. Iya. Pada saat beliau melakukan penanaman pohon, beliau mengeluarkan statement bahwasanya ini bukan sekedar menanam pohon, tapi ini menanam peradaban. Wow. Waduh. Hari ini kita juga akan mendengarkan pemikiran-pemikiran beliau terkait dengan etika lingkungan dan kebersamaan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Rocky Gerung. Oke, selamat malam teman-teman. Oke, selamat siang teman-teman. Saya ucapkan selamat siang untuk teman-teman yang ada di belahan bumi di seberang kalian. Karena di sana siang itu. Jadi selamat malam dan selamat siang itu tidak berguna buat bumi. Karena bagi bumi siang dan malam itu aturan yang dibuat sendiri oleh manusia. Bumi nggak peduli siang atau malam. Apakah hari ini, jam ini siang atau malam? Hah? Siang atau malam? Iya, karena kalian lihat jam. Padahal jam bumi itu tidak mengenal siang dan malam. Jadi kita merumuskan siang dan malam, bedanya kalau malam kita perlu selimut. Saudara-saudara lagi tidur di atas, lagi duduk di atas selimut bumi, yaitu rumput. Rumput itu ada selimutnya bumi. Bumi lagi tidur, kamu ganggu dengan duduk di atas selimutnya. Kita mau coba lihat apa sebetulnya yang membuat kalian malam-malam ada di lapangan ini. Sementara rekan-rekan seumur kalian lagi mondar-mandir di jalan, mengumpulkan geng motor. Apa beda geng motor dengan geng kalian di sini? Apa? Ada mic gak? Ada mic. Kasih yang apa beda antara komunitas di lapangan ini dengan komunitas geng motor? Apa bedanya? Siapa yang bisa jawab? Siap, izin Bung. Mana? Oke, mau jawab. Siap Bung. Apa bedanya? Bedanya kita yang di sini itu komunitasnya ada di seluruh dunia. Kalau geng motor memang ada di seluruh dunia mungkin. Namun komunitasnya berbeda-beda. Dan juga bedanya satu lagi Bung, mereka tidak berjumpa dengan Bung Rocky. Kalau kami di sini berjumpa dengan idola kami. Gimana Bung? Gimana kalau setelah dari sini saya menemui geng motor di Pekanbaru, saya tinggalkan kalian. Kalau emang Bung Rocky mau berjumpa dengan geng motor, silakan Bung. Oke. Apa pesan kalian kalau saya berjumpa dengan mereka? Cuman satu Bung. Cuman satu Bung. Ya. Jangan lupa ingatkan orang tua yang di rumah. Orang tuanya justru ingatkan, jangan keluar jalan. Namun
pas mereka pergi sekolah pun harus melewati jalan, Bung. Kalau kamu ke sekolah lewat apa? Siap, saya lewat jalan, Bung. Ya sama aja kan. Ya, Ya, siapa yang lain yang bisa? oke. Perempuan, apa bedanya geng kalian dengan geng motor? Oke, Oke. di sini saya mau bilang perbedaan antara kami dengan geng motor yang di luar. Geng kami jauh lebih berkualitas daripada geng motor yang berkeliaran di luar. Gitu. Karena geng motor cuman bisa bikin kerusakan. Yang pertama, polusi suara dari knalpot brongnya. Sedangkan kami yang berdiri di sini ingin mengembangkan suatu ekosistem yang ada di hutan. Oke. Jadi penilaiannya melestarikan jauh lebih baik daripada merusak lingkungan sekitar. Ya pastilah. Oke, cukup ya. Oke. Cukup, terima kasih. Oke. Kita berupaya untuk mencari istilah supaya kita tahu beda satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dan perempuan ini dengan cerdas dia menemukan istilah itu polusi. Geng motor bisa ibadahnya lebih baik dari kalian. Karena jangan menjudge, jangan menilai sebelumnya. Tetapi yang tetap harus dinilai, geng motor itu bisa anak-anak baik dan pinter. Dia memproduksi polusi. Itu intinya tuh. Mereka juga bisa bilang ya kalian ada di sini padahal nggak pernah sholat. Jadi kita mau cari pembeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dalam urusan lingkungan. Yang lain kita nggak boleh persoalkan. Anda hanya boleh persoalkan geng motor itu dengan istilah tadi. Membuat polusi. Polusi apa? Polusi suara. Polusi suara itu mengganggu keheningan hutan. Jadi kita mulai melihat apa yang mau kita nilai kalau terjadi kerusakan lingkungan. Yang paling bisa diukur adalah polusinya. Misalnya berapa tebal debu yang lengket di pohon-pohon itu. Tapi kalau pohon rusak, karena memang usianya dia mesti tumbang, pohon punya cara untuk menghidupkan dirinya. Anda lihat pohon tumbang, begitu dia tumbang, tunas baru yang tadinya tidak bisa tumbuh karena hutannya terlalu lebat, matahari nggak bisa tiba di tanah. Kalau pohonnya tumbang, matahari tiba di tanah untuk memanggil benih tumbuh kembali. Jadi hutan itu punya cara untuk memuliakan dirinya, meregenerasi hidupnya. Hutan punya cara sendiri. Tapi kalau aktivitas manusia melampaui kemampuan hutan untuk memperbaiki dirinya, maka akibatnya akan kalian terima, yaitu bumi makin panas. Karena rumput berubah menjadi gersang karena perilaku manusia. Di dalam ilmu pengetahuan itu namanya antroposin. Antropocene tulisannya. Artinya kerusakan yang dibuat oleh manusia tidak bisa lagi diperbaiki oleh bumi. Antroposin, kejahatan yang dibuat oleh antropos, oleh manusia. Nah, kita ada di sini dalam upaya untuk belajar memahami apa sebetulnya yang disebut sebagai sampah. Kenapa? Sampah itu apa? Sampah. Coba siapa yang mau buat definisi tentang apa itu sampah? Tadi polusi udah dia dapat. Siapa? Kamu tadi menjawab tadi, bukan lain. Oh beda. Yuk, mau ya batiknya juga beda. Apa itu Baiklah. sampah?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya Mutiara Almira dari Kuarcap Kampar menjawab pertanyaan dari Bapak Rocky Gerung. Jadi sampah adalah suatu hal atau barang yang sudah tidak terpakai lagi atau sudah tidak berguna. Akan tetapi ada sampah yang bisa didaur ulang kembali. Contohnya sampah non-organik. Non-organik itu bisa didaur ulang menjadi suatu hal yang lebih berguna. Dan sampah organik itu adalah sampah dari tumbuh-tumbuhan, yang sampah dari tumbuhan ataupun dari kotoran hewan yang bisa didaur ulang menjadi pupuk. Sekian dari saya, terima kasih. Dulu kita anggap sampah ada sesuatu yang tidak berguna itu. Sekarang dihidupkan pengertian baru. Sampah adalah sesuatu yang masih bisa didaur ulang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Termasuk kotoran. Kita jijik pada kotoran. Satu waktu, nah, saya dengan Pak Robertus Robert tadi, Profesor Robertus Robert, pernah satu waktu kita naik ke Gunung Himalaya. Dan Pak Robert, teman Nepal, teman saya naik gunung. Kita salah memprediksi cuaca, lalu kita kemalaman. Di ketinggian kira-kira 5.500, 6.000 meter. Dengan suhu kira-kira minus 20. Kecepatan angin 60 km per jam. Butiran es itu kalau kena kulit kita itu kayak jarum. Tuk, tuk, tuk. Dalam keadaan salah orientasi, kita mesti cari cara untuk bertahan hidup. Anda tahu di Nepal, di Himalaya, ada binatang yang namanya yak. Tahu binatang yak itu? Pernah lihat? Pernah lihat di gambar pasti. Kayak lembu kecil yang rambutnya panjang. Rambutnya tumbuh panjang untuk adaptasi dengan iklim. Jadi dengan sendirinya rambut itu adalah penghangat tubuh binatang yak itu. Supaya kita tidak mati kedinginan, saya dan Pak Robert mengumpulkan kotoran yak itu untuk jadi kasur. Supaya ada panas, ada biomasa dari situ. Jadi yang disebut kotoran menyelamatkan hidup. Bayangkan kalau nggak ada yak di situ, mati kedinginan kita. Jadi kita lihat bahwa kita sebetulnya punya semacam kemampuan untuk memanfaatkan lingkungan. Termasuk memanfaatkan kotoran yak. Karena kedaruratan. Sekarang kedaruratan itu ada di mana-mana. Bukan sekedar orang yang naik gunung tidak bawa selimut sehingga harus kumpulin kotoran yak itu untuk tidur supaya dapat panas. Nah itu yang kita sebut sebagai krisis global. Saya katakan tadi, kalau terjadi krisis global yang disebabkan oleh kesalahan bumi sendiri, bumi bisa memperbaiki. Saya kasih contoh. Ada hutan Amazon di Amerika Selatan yang kita muliakan karena dia menyimpan karbon dioksida, karena dia menyimpan keindahan, keanekaragaman hayati. Tahu kan hutan Amazon? Tahu. Lalu ada gurun Sahara di Afrika yang gersang. Mana lebih berguna? Gurun Sahara yang gersang atau hutan Amazon yang hijau lestari? Lebih berguna mana? Ya? Siapa yang mau jawab? Oke, lebih berguna mana? Gurun Sahara atau hutan Amazon? Ya. Ini malam ini didominasi perempuan.
Oke. Izin kalau Namanya Ladies Night. Perkenalkan, nama saya Arasya Ijradu Mafira dari Kuarcap Indragiri Hulu. Ingin menjawab pertanyaan dari Bung Rocky Gerung. Oke, Indra. Maaf, Rocky Gerung. Oke, terima kasih. Jadi tadi pertanyaan apa? Mana lebih berguna, hutan Amazon yang hijau lestari atau gurun Sahara yang isinya pasir gersang? Siap, hutan Amazon sudah pastinya Kak. Karena di situ Tadi kamu panggil Bung, sekarang Kak. Oke, ya. pertama udara di sana juga belum tercemar. Hewan-hewan di sana, tumbuhan di sana juga tidak gersang dan tidak kekurusan ya. Sedangkan hutan yang gersang Oke. Ayo semangat jawab. boleh diulang Kak sekali lagi? Oke. Siapa yang bisa atau terangkan? Oke, nanti kamu balik lagi ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih kepada Kak Rocky. Di sini saya izin menjawab mana yang lebih. Saya perkenalkan, saya Azura Natasha Mecha dari Kuarcap Rokan Hulu. Oh sama rekan Hulu ya. Oh tadi apa? Dia. Tadi Indragiri. Oh Indragiri Hulu. Oke. Jadi menurut saya yang lebih bermanfaat itu adalah hutan Amazon. Kenapa? Karena dapat kita lihat di gurun Sahara itu minim sekali orang yang tinggal di sana, makhluk hidup yang tinggal di sana. Jadi dapat kita simpulkan karena minim ekosistem ataupun orang-orang yang ada di sana, tidak ada yang bisa digunakan di gurun Sahara ataupun lebih sedikit yang kita gunakan di gurun Sahara daripada di hutan Amazon. Kalau di hutan Amazon itu banyak kehidupan seperti hewan-hewan yang langka, mereka bisa hidup tenang di sana. Ya tapi kalau ada orang di sungai Amazon dia dimakan oleh ikan buas piranha. Oke, yang lain ya. Ya. Pinjam mic. Sebelah sini ya, oke. Mic-nya mana mic? Halo Bung. Oke. Iya. Izin ya Bung. Pertanyaannya apakah lebih penting gurun Sahara atau hujan Amazon? Hutan Amazon. Benar Bung? Ya. Kalau menurut saya Bung, menurut saya sendiri manusia lebih lama bertahan hidup di hutan Amazon dibanding gurun Sahara. Dikarenakan jelas di hutan Amazon masih ada peluang kehidupan dikarenakan ekosistem yang terjaga, lalu sedangkan gurun Sahara yang sangat minim dengan atau diragukan dengan keekosistemannya, seperti kita belum jelas apakah kita bisa hidup lebih lama di sana atau dibanding hutan Amazon. Tapi kalau kita lihat dari perbandingan, saya lebih memilih hutan Amazon. Terima kasih. Oke, satu lagi. Oke. Kanan ujung sana, ujung. Baik Bung, perkenalkan nama saya Rifka Malina, berasal dari Kuarcap Kuansing. Jadi saya lebih memilih hutan Amazon
karena sudah jelas bahwa hutan Amazon merupakan paru-paru dunia, di mana di hutan Amazon itu masih terdapat banyak pepohonan dan menghasilkan banyak oksigen, di mana semua makhluk hidup yang ada di dunia ini memerlukan oksigen untuk hidup. Oke. Oke. Sebentar ya. Ada nggak yang bisa menjawab di luar jawaban dua tadi? Oke, belakang. Bentar. Ya. Saya, baik. Oke. Cek. Baik, terima kasih Bung atas kesempatannya. Ya. Perkenalkan saya Fadila dari Kuarcap Pekanbaru. Ya, Pekanbaru. Jadi saya di sini akan menjawab apa yang lebih manfaat antara gurun Sahara dengan hutan Amazon. Tadi banyak rekan-rekan saya menjawab bahwasanya hutan Amazon itu lebih bermanfaat. Tapi itu tidak bisa teman-teman. Karena kita nggak bisa ngejudge sesuatu hanya dari penampilannya. Dari segi lain, gurun Sahara itu bisa kita lihat bahwasanya di sana banyak sekali potensi. Salah satunya adalah potensi energi. Di gurun Sahara itu banyak sekali minyak teman-teman yang bisa dimanfaatkan. Namun hutan Amazon itu juga sangat bermanfaat. Karena hutan Amazon itu merupakan paru-parunya dunia. Karena juga hutan Amazon itu merupakan gunung terlebat nomor 1 di dunia. Oh iya, hutan. Sorry. Nah, jadi itu jawaban saya, Bung. Antara keduanya sama-sama bermanfaat apabila dimanfaatkan lebih baik dan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh manusia. Tergantung perspektif, Bung. Karena kalau dilihat dari sisi buruknya, Amazon juga punya sisi buruk, teman-teman. Karena di Amazon banyak sekali reptil. Terus saya pernah baca juga kenapa dua negara nggak bisa disatukan padahal jaraknya dekat karena adanya hutan Amazon. Karena di sana terdapat tanah yang tanahnya itu tidak stabil dan di sana itu banyak sekali hewan buas. Begitu Bung, jawaban dari saya. Terima kasih. Oke. Kita balik pada prinsip tadi itu. Semuanya menjawab yang sana lebih berguna, yang ini tidak berguna, yang ini berguna, yang sana kurang berguna. Karena kata berguna itu Anda nilai berdasarkan kepentingan Anda. Berguna bagi siapa? Ya bagi manusia. Itu tadi yang diterangkan oleh Profesor Pak Robert tadi. Cara berpikir yang antropologis, antroposentris. Kita terbiasa menjadikan bumi itu sebagai objek. Objek untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya Amazon berguna karena di situ ada oksigen itu. Sahara enggak berguna karena itu isinya pasir. Yang sana kemudian batu. Enggak, di bawah Sahara itu ada mineral. Buat siapa mineral itu? Ya buat manusia. Buat siapa oksigen di Amazon? Buat manusia. Jadi kita masih manusia sentris. Menganggap bahwa bumi itu hanya bernilai kalau berguna buat manusia. Kita mau coba perlahan-lahan melarutkan egoisme kita untuk pergi pada pemahaman bahwa bumi punya jalan pikiran sendiri. Sekarang kalau kita baca perkembangan riset tentang bumi, hutan Amazon ada di bagian selatan benua Amerika, betul? Sejajar dengan hutan Amazon, ada gurun Sahara di Afrika, sejajar itu. Di dalam riset ditemukan bahwa
hijaunya hutan Amazon disebabkan karena ada fosfat di gurun Sahara yang karena rotasi bumi dalam 40 jam panas gurun Sahara itu menguapkan fosfat oleh putaran bumi, dia tiba di hutan Amazon. Fosfat itu adalah bahan baku pupuk. Jadi kenapa hutan Amazon hijau? Karena dipupuk oleh gurun Sahara. Bumi menyelesaikan sendiri problemnya tuh. Itu yang sekarang menjelaskan kalau ada musim panas panjang pasti akan ada musim dingin setelah itu. Jadi bumi punya kemampuan untuk menyelesaikan problem dia sendiri itu. Bumi menyerah kalau manusia mengintervensi kemampuan bumi untuk memulihkan dirinya. Bisa nangkap itu? Hijaunya Amazon disebabkan karena gersangnya gurun Sahara. Gersangnya gurun Sahara justru memproduksi fosfat. Oleh tiupan angin, rotasi bumi, fosfat itu dalam 40 jam tiba di Amazon. Maka hutan Amazon itu dipupuk oleh gurun Sahara. Nah, kita menghormati cara bumi memelihara dirinya sendiri. Yang tadi kita bicarakan itu, kita masih sangat ego pada manusia. Demi kepentingan manusia, demi kepentingan manusia. Dapat poin itu ya? Yes, nah itu yang saya maksud tuh. Kita mulai dengan konsep dasarnya. Kita aktivis lingkungan, buat apa? Supaya lingkungan tidak rusak. Emang kalau rusak kenapa? Manusia punah. Biarin aja. Toh alam semesta sedang mempersiapkan makhluk lain untuk menghuni bumi. Karena usia kita itu cuma sepertiga ribu milimeter dibandingkan dengan usia alam semesta. Jadi kita mau latih pikiran supaya betul-betul kita hargai cara bumi berpikir. Nah sekarang coba kita lihat asal usul dari gerakan lingkungan ini. Satu waktu gerakan lingkungan ini baru mulai heboh di bumi ini kira-kira ya tahun-tahun 60-an. Dimulai oleh mereka yang merasa bahwa ada yang nggak beres dengan iklim. Di tahun segitu, kira-kira tahun 60-62, ada seorang perempuan, dosen di kota Columbus. Columbus itu ibu kota Ohio. Jadi ada universitas namanya Ohio State University di Columbus. Dosen ini, perempuan, profesor, dia bangun pagi di hari pertama musim semi. Hari pertama musim semi, dia ingin mendengarkan kicau burung pertama. Karena penanda musim semi adanya kicau burung. Tapi dia kaget bahwa dia keluar dari apartemennya, di taman dia tidak mendengar kicau burung. Maka dia mulai resah. Kenapa tidak ada Twitter, tidak ada tweeting? Tidak ada yang berkicau tuh. Bertahun-tahun dia mengajar, setiap hari pertama musim semi ada kicau burung. Karena kecurigaan akademisnya, dia ajak teman profesornya yang ahli kimia untuk mulai meriset apa yang terjadi, kenapa tidak ada kicau burung di kampus Ohio University itu. Mereka lakukan riset dan mereka temukan bahwa buah apel dan buah-buahan di sekitar kampus itu ada bekas gigitan burung. Tapi kenapa nggak ada burungnya tuh? Akhirnya ditemukan bahwa
300 meter dari kawasan itu ada bangkai-bangkai burung. Ajaib. Ada bangkai burung, ada gigitan burung di buah. Buah apel, buah pers. Dari riset itu diketahui bahwa buah-buah itu ketika awal musim semi disemprot pakai pestisida untuk menghasilkan buah yang tanpa ulat. Si penyemprot buah-buah itu tidak memberitahu pada burung bahwa buahnya sudah disemprot oleh pestisida yang adalah racun bagi burung. Hak burung untuk makan buah apel dihalangi oleh pestisida dengan akibat burungnya tewas. Padahal musim semi disebut musim semi kalau ada pesta burung di pohon-pohon. Peristiwa itu mengguncang dua dosen ini dosen beneran ya yang ada ijazahnya. Lalu perempuan ini namanya Rachel Carson. Kalian Google nanti ChatGPT ya. Rachel R-A-C-H-E-L Rachel Carson C-A-R-S-O-N. Nanti PR-nya di Google. Akhirnya profesor ini Rachel Carson menulis buku yang menjadi awal keprihatinan terhadap lingkungan. Judul bukunya The Silent Spring. Musim semi yang sepi, musim semi yang sunyi. Nah, kalian ingin jadi duta-duta lingkungan Pekanbaru, harus baca buku itu. Tugas dari saya. Bisa tulis bukunya, The Silent Spring. Penulisnya adalah Rachel Carson. Siapa yang udah Google? Bisa ketemu? Oke. Coba dibaca sedikit. Apa isi? Sinopsis. Ringkasan dari buku itu. Baik, saya akan membacakan isi dari buku Silent Spring karya Carson. Memiliki dampak besar terhadap gerakan lingkungan. Silent Spring menjadi titik tolak bagi gerakan sosial lingkungan yang berkembang pesat pada tahun 1960-an. Menurut insinyur lingkungan pada pakar Carson, Patricia Ines, buku ini mengubah keseimbangan kekuasaan di dunia, menjadikan pencemaran tidak lagi dianggap sebagai harga yang harus dibayar untuk kemajuan. Kita dapat pengetahuan hari ini, yaitu membaca memungkinkan kita tahu tentang sejarah dari sebuah masalah. Jadi kalau Anda satu waktu nanti jadi penguji calon-calon bupati gubernur nanti di 2030, Anda tanya pada mereka, KPU sebagian saudara harus jadi penguji dari caleg-caleg Pekanbaru. Tanya pada calon itu, hai Bapak, hai Ibu, do you speak environmental ethics? Anda paham nggak bahasa environmental ethics? Karena Anda millennials, Gen Z, akan hidup dengan pertanyaan itu. Orang nggak tanya lagi, do you speak English, do you speak French, do you speak Japanese? Orang akan tanya, do you speak environmental ethics? Kalau Anda pergi ke luar negeri, orang akan tanya itu. Jadi saya ingin teman-teman muda ini membekali pengetahuan dengan mempelajari hal-hal yang mendasar. Sampai di situ dulu, ada pertanyaan. Jadi tugas kalian besok pagi baca, pakai Google Translator kalau nggak bisa baca itu. Apa isi dari buku The Silent Spring yang ditulis tahun 60-an oleh Rachel Carson yang sinopsisnya dibacakan tadi oleh teman kita, ya. Oke.
Saya lanjut lagi ya. Setelah tahun 62, tahun 60-an masuk tahun 70-an, ilmu hukum lingkungan mulai menumbuhkan istilah subjek hukum yang non-human. Yang tadi diterangkan oleh Pak Robert. Subjek hukum biasanya adalah manusia. Dan dalam tradisi ilmu hukum, yang disebut subjek hukum itu manusia laki-laki, heteroseksual. Karena dulu perempuan tidak disebut sebagai subjek hukum. Karena perempuan adalah properti dari laki-laki. Perempuan itu milik laki-laki, maka dia bukan subjek hukum. Yang subjek adalah laki-laki itu. Berapa banyak yang belajar ilmu hukum di sini? Dari Fakultas Hukum, siapa aja? Cukup banyak. Oke. Jadi dari awal, kelaki-lakian itu diunggulkan. Karena dianggap hanya laki-laki yang mampu berpikir rasional, sementara perempuan itu berpikir emosional. Nah, orang yang berpikir emosional tidak mungkin dijadikan saksi misalnya. Karena nanti dia nggak bisa terangkan apa yang dia tahu, yang dia lihat. Dia pakai emosi itu. Dia tidak bisa, perempuan dianggap tidak bisa memberi testimoni. Hanya laki-laki yang mampu memberi testimoni. Kata testimoni itu juga sudah menunjukkan sifat kelakian dari hukum. Kata testimoni datang dari kata testis, artinya buah sakar. Karena cuma laki-laki yang punya buah sakar, maka cuma laki-laki yang boleh mendebat masuk dalam persidangan. Bahkan dalam ilmu hukum ada prinsip nullus testis, ulun testis. Unus testis, nullus testis. Satu saksi bukan saksi. Untuk menjadi saksi harus ada dua orang tuh. Dalam terjemahan yang agak mendebarkan, satu testis bukan testis. Karena buah sakar itu mesti dua. Kalau cuma satu artinya si laki-laki itu udah dikebiri sebagai budak dulu. Maka dia bukan lagi laki-laki. Jadi kita lihat bahwa hukum itu dipaksa untuk mengakui bahwa perempuan itu seperti bumi cukup diolah oleh tangan laki-laki. Karena itu bumi kemudian dieksploitasi dengan cara kekerasan itu. Jadi sekarang kalian bisa lihat hubungan antara patriarkisme dan kerusakan lingkungan. Agama bahkan memberi beberapa pembenaran bahwa bumi adalah milik laki-laki. Bumi adalah perempuan, silahkan olah dia. Kuras habis-habisnya. Jadi kita masukkan juga dalam pembicaraan malam ini perspektif gender tentang lingkungan. Lingkungan itu seperti perempuan dieksploitasi. Tanpa hak lingkungan itu untuk mengatakan tidak. Jangan eksploitasi saya karena saya adalah ibumu. Karena itu dalam bahasa Latin, bumi itu namanya Gaia, dewi perempuan, rahim kehidupan. Sekarang kita balik. Di dalam sejarah tadi setelah tahun 60, setelah Rachel Carson menulis buku The Silent Spring, timbul kasus baru di negara bagian Arizona, Amerika. Ada kawasan semacam hutan yang sedang diincar untuk dijadikan taman hiburan, semacam mini Disneyland di situ. Terjadi keributan. Bagi si investor menganggap bahwa itu kan pohon, maka kami mau tebang pohon itu untuk bikin taman hiburan. Dalam debat, datang seorang profesor hukum
namanya Christopher Stone. Nanti saya terangin bukunya, saya ingat-ingat dulu. Dia bilang begini, setiap makhluk yang bernafas adalah subjek hukum. Lawannya bilang, iya tapi pohon itu bernafas tapi dia tidak bisa berjalan di depan hakim untuk mempertahankan hak hidupnya. Jadi dia boleh ditebang. Betul, pohon tidak bisa berjalan tapi dia bernafas. Maka Profesor Christopher Stone ini membuat dalil baru bahwa kendati pohon itu tidak bisa bernafas, tapi dia punya kepentingan untuk tetap berdiri di situ. Di dalam hukum, seseorang yang hendak mendalilkan dia mesti datang before the law, di depan hakim. Karena pohon tidak bisa berjalan, maka dianggap pohon tidak mampu untuk membela haknya untuk tetap tegak. Lalu Profesor Christopher Stone ini menulis buku kecil untuk membela dan membuktikan bahwa si pohon itu adalah subjek hukum yang harus mampu mempertahankan haknya untuk tetap tegak, tetap bercabang, tetap berdaun hijau. Judul bukunya, Should Trees Have Standing? Tanda tanya. Haruskah pohon punya hak untuk membela diri, punya legal standing? Christopher Stone memenangkan perdebatan dengan membandingkan bahwa pohon yang tidak bisa berjalan sama dengan bayi dalam kandungan ibu yang belum punya kesadaran. Tetapi bayi sudah diproteksi berdasarkan hak rawat ibunya. Nah dari situ muncul hak ulayat untuk merawat pohon. Hak masyarakat sipil, hak pramuka untuk merawat pohon. Jadi pohon haknya diwakilkan pada pramuka Pekanbaru. Jadi kita lihat bahwa pohon yang tadinya bukan subjek hukum, sekarang dia menjadi subjek hukum. Karena itu ada undang-undang perlindungan hutan. Nah evolusi ini yang juga harus kita pelajari supaya kita punya dalil untuk mengatakan bahwa hak sungai untuk tetap jernih, hak batu untuk tetap keras, hak rumput untuk tetap hijau, hak ulat untuk bersarang di pohon mangga. Jadi kita lihat bahwa dalam beberapa pertanyaan tadi, manusia itu akhirnya paham bahwa bukan cuma dia yang subjek hukum, tapi juga pohon, sungai. Walaupun muncul kontroversi. Suatu waktu di New Zealand, Selandia Baru, sekelompok pramuka di situ membuat dalil bahwa sungai itu adalah makhluk seperti manusia sempurna. Karena dia bergerak, mengalir. Karena itu mereka nuntut supaya sungai diperlakukan sama seperti manusia. Yaitu tidak boleh dikotori, tidak boleh disakiti. Ada problem, bagaimana kalau sungai itu membuat kejahatan? Apa misalnya menenggelamkan orang? Bagaimana caranya menghukum si sungai? Sungai, kamu membunuh manusia dengan menenggelamkan. Absurd pertanyaan itu. Karena harus didalilkan terbalik. Bahwa manusia mampu untuk mengetahui sungai pasti mampu menenggelamkan dia. Karena itu dia jangan mendekati sungai itu. Jadi teman-teman lihat bagaimana ada pembalikan pikiran. Karena kecemasan terhadap rusaknya sungai itu. Nah sekarang kita hidup di dalam rentetan ketakutan, kecemasan. Karena makin lama yang kita sebut sebagai sampah tadi, yang biasanya kita buang karena kita tidak perlukan lagi. Lalu kita bilang sampah adalah apa yang kita keluarkan dari dapur ke tempat sampah. Sampah apa yang kita keluarkan dari rumah ke tempat sampah. Sekarang kita ubah.
Sampah adalah apa yang kita bawa dari supermarket masuk ke rumah. Itu sampah. Jadi sampah kita beli di supermarket. Jadi anak-anak muda di Pekanbaru, saya ingin ada percakapan yang memungkinkan kita bongkar pengetahuan itu dengan akal pikiran kritis. Tadi kita baru bongkar istilah tentang testimoni yang sifatnya kelaki-lakian. Kita bongkar tadi tentang konsep subjek hukum. Kita bongkar konsep tentang sampah. Kita bongkar konsep tentang hubungan antara gurun Sahara dan hutan Amazon. Nah, kita ingin kembangkan ini terus dalam percakapan yang panjang. Maka sangat bagus dalam upaya pemerintah daerah Pekanbaru dan kepolisian Riau membentuk kelompok-kelompok diskusi untuk membahas konsep-konsep dasar dari lingkungan. Supaya kita tidak sekedar marah karena kalau ada kerusakan, tapi kita tidak bisa merumuskan dasar kemarahan kita apa. Harus ada dasar kemarahan akademis itu. Kenapa? Karena kalian adalah manusia-manusia yang datang ke sini untuk memproduksi pikiran. Bukan memproduksi suara bising knalpot. Itu bedanya yang saya tanya tadi itu. Apa bedanya geng motor dan geng kalian? Kalau jawaban masih seperti tadi, ya demi manusia karena itu tidak berguna, gurun Sahara lebih berguna Amazon. Itu artinya pikiran kita masih sama dengan geng motor. Jadi rubah cara berpikir. Supaya satu waktu nanti akan ada pendapat yang betul-betul otentik, yang asli dari pikiran milenial Gen Z Provinsi Riau. Kapan itu kita mulai? Sekarang. Maka tugas kalian mulai besok baca 2 buku tadi. Satu adalah The Silent Spring yang ditulis oleh Rachel Carson. Yang buku kedua adalah Should Trees Have Standing? Bisa tulis ya, gampang tuh. Haruskah pohon punya hak untuk berdiri? Ditulis oleh Christopher Stone. Bisa tulis. Christopher 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 Stone. Biasa Stone, batu STON. Jadi kita lengkapkan pertemuan malam ini bukan sekedar soal ya bertemu untuk membahas sesuatu yang menjadi keprihatinan nasional, keprihatinan global, tapi kita wakilkan keresahan bumi itu ke dalam pikiran-pikiran kritis. Kita ingin bercakap-cakap dengan bumi melalui kemampuan kita berpikir kritis. Itu yang satu waktu akan saya banggakan karena saya bertemu dengan perempuan-perempuan, laki-laki Riau yang otaknya bercahaya. Ibu moderator. Oke, baik, terima kasih banyak. Vivin. Yes, Vira. Karena waktu kita juga sangat terbatas, kalau kita buka lagi sesi pertanyaan dengan teman-teman pasti akan banyak sekali pertanyaan. Jadi kita berikan sisa 1 pertanyaan terakhir. Sudah ada dari belakang, tadi dari depan sudah memberikan pertanyaan kepada hadirin yang ada di belakang. Boleh langsung hadir, boleh maju di sini kakak. Nah, pertanyaannya dari tenda utama ya, dari Vino tenda ya. utama, Oke. biar adil ya. Iya, mohon izin. Karena kita paham sekali pasti ada banyak sekali pertanyaan dan ingin diskusi panjang begitu ya. Waktu kita sangat terbatas, silakan Kak perkenalannya dan langsung pertanyaan. Oke, selamat malam, perkenalkan saya Maharani dari Prodi Manajemen Bencana Universitas Riau. Seperti yang seperti yang Bung Rocky sebutkan tadi bahwa kerusakan yang disebabkan oleh alam, maka alam tersebut dapat memulihkan kerusakan itu. Dan
kerusakan yang disebabkan oleh manusia maka akan mendatangkan bencana. Lalu bagaimana pandangan menurut Bung Rocky tentang manusia yang meyakini bahwa ada teknologi yang dapat memulihkan kerusakan yang disebabkan oleh manusia tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Maharani dari Universitas Riau ya. Silakan Bung Rocky, kami persilakan. Oke, selalu ada semacam optimisme bahwa teknologi bisa menyelesaikan banyak hal. Pasti, karena teknologi adalah peralatan yang dipaksakan oleh alam supaya manusia berpikir kuratif. Tapi sekarang yang disebut efisiensi teknologi justru mencemaskan kehidupan alam. Karena kita kuras terus sumber daya untuk makin membuat teknologi itu seolah-olah humanis. Sekarang ada gerakan untuk tidak lagi minum dengan sedotan plastik. Oke. Bukan karena plastiknya. Tapi karena proses yang menghasilkan plastik itu. Ada hobi cycling, sepeda. Tetapi hobi itu dihasilkan oleh keinginan untuk memamerkan makin lama teknologi makin tinggi itu. Sepedanya sekarang pakai listrik. Padahal sepeda artinya kaki itu tiba di pedal. Bukan sekedar duduk manis di atas sadel. Setiap akhir pekan jalan ke arah Bogor, saya tinggal di bukit-bukit di Bogor itu dipenuhi oleh para sepeda. Tapi sepedanya itu dibawa pakai mobil mewah dari Jakarta. Artinya menghemat energi tapi sekaligus membuang energi. Mengkonsumsi energi. Karena sepedanya diangkut pakai mobil. Jadi itu yang kita sebut kalkulasi-kalkulasi ekonomis justru menyebabkan beban pada ekologi itu. Semakin banyak orang bersepeda di Sentul, semakin banyak mobil yang parkir. Semakin banyak mobil yang parkir, semakin banyak hutan yang dijadikan lapangan parkir. Paradoks teknologinya begitu. Jadi sekali lagi selalu ada dialektika, ada pertentangan antara keinginan untuk mengefisienkan kehidupan melalui teknologi dan impact-nya pada penggunaan teknologi yang pasti menguras energi. Semua teknologi intinya adalah energi itu. Oke. Dapat poin itu ya. Tetapi kita tahu juga bahwa kemampuan manusia untuk mengefisienkan energi bisa dibantu oleh temuan-temuan teknologi. Anda bisa pasang lampu 3000 lumen di situ dengan mungkin hanya diperlukan 25 watt karena pakai LED itu. Jadi kita tidak anti teknologi, tapi kita tahu bahwa akan ada efisiensi. Yang berbahaya kalau akumulasi keinginan itu tidak dihalangi oleh kesadaran ekologis. Itu aja masalahnya. Nah, kemampuan ini yang sekarang lagi dilatih di seluruh dunia untuk menjadikan teknologi itu sebagai peradaban ekologis. Makin lama risetnya makin canggih. Bahkan mungkin supaya handphone kita itu tidak lagi memerlukan baterai yang diolah lewat nikel itu, cukup pakai panas dari tubuh manusia. 37 derajat suhu panas manusia itu bisa menghasilkan 25 watt per 20 menit. Untuk kehangatan tangan kita bisa menghidupkan handphone. Jadi selalu
terjadi dialektika tadi. Untuk mengefisienkan, kita hitung biaya ekologinya. Sama seperti kita bicara tentang pembangunan. Oke, Indonesia mau push pertumbuhan ekonominya 8%. Itu berarti ada mesin-mesin produksi untuk menghasilkan manufaktur. Pertanyaannya bukan 8% pertumbuhan ekonomi, tapi berapa persen ecological footprint. Ecological footprint artinya jejak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh 8% itu. Nah, karena itu dunia sekarang mulai berpikir tentang degrowth, bukan lagi pertumbuhan, tapi kesetaraan akses pada sumber-sumber ekologi. Malam ini kita bicara banyak hal yang memungkinkan kita mengkombinasikan antara kesadaran etis kita dan kemampuan kita untuk membuat prediksi. Dan itu beban bagi saudara-saudara. Tapi kita akan menghidupkan terus pembicaraan semacam ini karena sudah dimulai dari Karhutla Jambore ini bahwa akan ada Jambore lebih besar lagi di mana kalian yang akan jadi pembicara, bukan lagi saya, bukan lagi Pak Robert. Nah, fungsi kita adalah membekali teman-teman dengan prinsip-prinsip dasar tadi. Contoh terakhir mungkin. Ada berapa sungai yang Anda lihat di sekitar kita malam ini? Ada berapa sungai? Coba Anda lihat sekeliling Anda. Anda lihat sungai apa tidak? Lihat. Di mana Anda lihat sungai? Coba. Siapa yang bisa menjelaskan konsep atau definisi sungai itu apa sih? Siapa? Siapa yang menjawab? Siapa yang bisa terangkan apa yang disebut sungai? Nggak ada. Oke. Apa itu sungai? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Neni Adita dari kontingen Rokan Hulu. Kalau sungai menurut saya itu adalah suatu ekosistem yang terbentuk secara alami, bukan karena ada campur tangan manusia yang membantu kehidupan ekosistem di seluruh dunia ini. Jadi kalau misalnya tidak ada sungai, maka walaupun dia ada danau, ada laut, ada waduk dan segalanya, tetap saja ekosistem di dunia ini akan tetap berkurang tanpa tiadanya sungai. Jadi sungai adalah salah satu ekosistem yang sangat berguna bagi kehidupan masyarakat dan alam sekitar. Baik, terima kasih. Cakep. Sungai adalah pembuluh darah bumi, kira-kira begitu. Siapa? Satu lagi. Oke. Ya. Baik, dari saya definisi sungai adalah sesuatu yang deras dan tidak akan berhenti. Sesuatu yang deras dan tidak akan berhenti untuk mengalir seperti pembuluh darah dan semangat kita. Oke. Kita lihat cara membuat definisi. Teman yang pria ini, dia mendefinisikan sesuatu berdasarkan pengalaman empirik dia yang dia lihat sehari-hari. Yang deras, tidak pernah berhenti, karena mengalir. Teman perempuan mendefinisikan secara lebih fenomenologis, ekosistem. Lebih lengkap keterangan dia daripada keteranganmu itu. Jadi kemampuan kita untuk mendefinisikan problem hanya tiba kalau kita bisa kaitkan banyak soal dan bukan sekedar definisi yang dasarnya karena kita lihat sehari-hari. Coba saya lanjutkan pertanyaan tadi ya. Ada berapa sungai yang kalian lihat di kiri kanan saudara? Di lapangan ini. Yang terlihat. Ada yang bisa lihat sungai?
Tidak ada yang bisa lihat sungai. Karena bagi dia sungai adalah yang mengalir deras dari atas ke bawah. Dan nggak ada di sini. Bagi dia sungai adalah ekosistem yang memelihara kehidupan. Kalau kita pakai definisi dia, kita nggak lihat sungai. Kalau kita pakai definisi dia, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 37, 102, 830, 912 sungai. Saya lihat 912 sungai. Sungai yang vertikal, bukan yang horizontal. Setiap pohon adalah sungai. Karena di dalam pohon ada pembuluh darah yang namanya pembuluh kapiler. Dari akar, air itu dipanggil oleh matahari, melewati urat-urat pohon itu, tiba di pucuk daun, oleh matahari pagi diubah melalui proses fotosintesis, lalu timbul karbon, timbul oksigen. Jadi definisi konvensional, sungai adalah yang mengalir dari gunung sampai ke laut, kita ubah sekarang. Sungai adalah apa yang mengalir, tiba di akar, dipanggil oleh matahari, dan membentuk fotosintesis. Karena itu menebang pohon artinya membendung sungai. Jadi ada sungai yang horizontal, ada sungai yang vertikal. Sekarang kita buat definisi itu. Anda akan dibilang orang gila kalian tuh. Tapi kalian mesti punya argumen bahwa tanpa sungai tidak ada pohon. Jadi yang kita sebut sungai itu yang tiba di laut, sisa-sisa sungai yang manjat pohon, yang pagi hari berubah menjadi embun. Lalu terkumpul kembali, sebagian diuapkan oleh matahari, sebagian berkumpul menjadi butir-butir, masuk jalur-jalur kecil, menyatu dengan jalur yang jadilah dia sungai. Itu yang saya maksud, do think the unthinkable. Berpikirlah sesuatu yang tidak pernah dipikirkan orang lain. Hanya dengan cara itu kalian disebut sebagai milenial Pekanbaru. Karena cara berpikir kalian sungguh baru. Ya. Oke teman-teman, nanti satu waktu kita diskusi lagi. Tapi saya ingin malam ini jadi malam untuk merencanakan kehidupan baru di Pekanbaru dengan cara berpikir baru. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon berkenan Bung Rocky tetap berada di bawah dan saya mengundang Dr. Robertus Robert MA juga turut hadir di bawah. Kita akan menyerahkan hadiah kepada yang sudah bertanya tadi. Kami turut mengundang Maharani Yusuf Cynthia mengambil tempat di area tengah. Iya, kita undang untuk dapat mengambil posisi di tengah. Betul. Untuk mendapat hadiah langsung yang akan diserahkan oleh dua narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini ya. Betul sekali. Mungkin untuk tanya-tanya nggak bisa lagi tapi mau foto bareng mau nggak semua? Mau? Nah, oke. Vino, kita juga ingatkan nanti adik-adik ya jangan ada yang bubar dulu karena nanti di akhir acara kita akan persilakan adik-adik untuk mengisi scan barcode di LED untuk absen peserta yang menghadiri talk show malam hari ini. Yes, silakan kami mohon Bapak boleh. Nah, terlebih dahulu diberikan kepada Cynthia. Nah. Iya, nah mungkin supaya nggak backlight agak ngadepnya ke sini. Oke, 1, 2, 3. Oke. Biar Nah, kita semuanya menghadap ke panggung, berarti ya. Iya. Dari sebelah sini Rin. Yes, oke. Nah, boleh diperlihatkan hadiahnya. 1, 2, 3. Iya, sumringah sekali senyumnya ya. Oke. Selanjutnya Bung Rocky boleh diserahkan kepada Yusuf dari Kuansing. Dari Kuansing, mana suaranya dari Kuansing? Oke, baik. Dan selanjutnya ada Kak Maharani ya, dari Prodi Manajemen Bencana. Yes, 1, 2, 3. Oke, luar biasa, selamat kepada
para penanya yang sudah mendapatkan hadiah. Kita sesi foto bersama. Oke, kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Mau foto bersama? Tim dokumentasi boleh mengambil tempat di area depan. Kita bergeser agak ke kanan sedikit, mohon izin. Iya, kita bergeser agak sedikit ke kanan, mohon izin. Semua teman-teman boleh berdiri, Boleh semua berdiri. kita gabung foto bareng yuk. Merapat ke tengah, merapat ke tengah. Iya. Sebagian boleh duduk di bawah. Sebagian boleh duduk di bawah. Sebagian boleh duduk di bawah, jangan berebut. Jangan melengkung. Lurus ya, lurus, lurus. Mundur lagi teman-teman, Mundur lagi. Iya, semua kelihatan dari atas ya, fotonya dari atas, tenang teman-teman, semuanya kelihatan. Iya, jangan, udah cukup yang di depan sudah cukup teman-teman, yang lainnya berada di samping saja cukup, berada di belakang kelihatan kok ya, karena kita fotonya dari atas. Oke. Silakan tim dokumentasi 1, 2, 3. Tahan sekali lagi 1, 2, 3. Tunjuk kamera, tunjuk kamera. 1, 2, 3. Tunjuk narasumber. 1, 2, 3. Oke teman-teman, duduk sebentar ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Karena saya merasa ada di dalam suasana romantis sekaligus akademis itu, oke. Dan saya dan Pak Robertus Robert sedang mengolah satu institusi namanya Tumbuh Institute yang juga menjadi co-partner dari acara ini tuh bersama Kapolda Riau Pak Dr. Heri Herman, juga pemerintah daerah Riau. Saya mengucapkan terima kasih yang sungguh karena telah mempertemukan saya Tumbuh Institute dengan teman-teman pemikir baru dari Riau. Dan sekali lagi kita akan bertemu, nanti kalian bisa akses Tumbuh Institute. Tumbuh Institute tempat belajar tentang lingkungan hidup, tempat belajar tentang keamanan global, tempat belajar tentang kesetaraan manusia. Jadi nanti begitu websitenya selesai kita bisa juga bercakap-cakap lewat website Tumbuh Institute. Nah, saya ingin Tumbuh Institute jadi inspirasi teman-teman di sini supaya kita tumbuhkan harapan bahwa Indonesia bisa dihasilkan ulang melalui pikiran-pikiran kritis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke. Terima kasih banyak. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk talk show yang luar biasa malam hari ini. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kami ucapkan kepada... Share video ya. Oke, masih lanjut foto boleh. Oke. Dapat ya. Selamat malam semua teman-teman. Oke. Ya. Jangan lupa PR saya ya. Tentunya tadi sudah disampaikan terima kasih untuk Tumbuh Institute juga, sebuah organisasi yang didirikan oleh Bapak Rocky Gerung beserta rekan-rekan begitu ya. Yes, datanya begitu luar biasa antusias dari adik-adik sekalian. Dan tentunya tidak terasa kita sudah sampai di penghujung rangkaian acara di hari pertama. Rangkaian kegiatan Jambore Karhutla Riau 2025 yang ditutup dengan talk show yang begitu luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih atas antusias yang luar biasa dari seluruh peserta dari pagi hingga malam hari ini dengan semangat yang luar biasa. Ya.